Ratusan siswa meriahkan puncak acara hari ulang tahun ke-8 SMKTI Bali Global Badung pada Sabtu, 16 November 2024 bertempat di halaman sekolah, mengusung tema Jayaning Trita Maya Suari. Perayaan Sewindu ini tidak hanya disemarakan dengan lomba internal sekolah, namun juga lomba eksternal dengan peserta dari tingkat SMP atau MTS sederajat. Pada puncak acara hari ulang tahun tersebut, juga diluncurkan tari kebesaran sebagai maskot dari SMKTI Bali Global Badung. Pada kegiatan itu juga, beberapa karya siswa SMKTI Bali Global Badung mendapatkan apresiasi dari beberapa industri, terkait seperti pembuatan game 2 dimensi dengan judul Battle of Pandan yang mengangkat tema mengenai perang pandan, dan mendapatkan penghargaan dari salah satu industri yang bergerak di bidang game yaitu Slap Game. Kemudian terdapat juga animasi yang diberi nama Ibelok dengan pisangnya, yang juga mengangkat mengenai budaya lokal, dan sudah mendapatkan apresiasi penghargaan dari salah satu industri, yaitu Trilogi Animasi Denpasar. Berikutnya juga ada karya siswa berupa prototip robotik penggerek bendera, yang mungkin nantinya dapat difungsikan pada acara formal yang lingkupnya tidak di halaman. Pada puncak acara hari ulang tahun ke-8 SMKTI Bali Global Badung juga diisi dengan penyerahan penghargaan kepada para pemenang lomba, pemotongan tumpeng, serta dimeriahkan dengan penampilan dari para siswa SMKTI Bali Global Badung, dan diakhiri oleh penampilan spesial dari Ghost Star Lolot Band. Yang kami hormati. Sesuai dengan tema sekolah, tema HUT yang diangkat itu Jayaning Trita Maya Suari. Jayaning Trita Maya Suari. Jadi kami berharap semoga SMKTI Bali Global Badung di umur 8 tahun ini itu menjadi sekolah unggul di bidang teknologi informasi. Nah, selain itu juga angka 8 itu kita filosofikan angka yang tidak pernah putus. Jadi kita harapkan prestasi-prestasi siswa ke depan tidak ada henti-hentinya. Begitu pula kepercayaan masyarakat kepada sekolah untuk menitipkan putra-putrinya bersekolah di SMKTI Bali Global Badung juga tidak ada henti-hentinya atau tidak terputus. Begitu pula kerjasama yang terjalin dengan dunia usaha, dunia industri juga bisa makin berkembang, bisa makin luas, sehingga SMK yang orientasinya itu adalah link and match dengan dunia usaha, dunia industri itu bisa terwujud. Nah, ke depan kita akan ada yang namanya Aksio Kelas Program. Wujud daripada Aksio Kelas Program, ya, wujud daripada kerjasama kita dengan PT Teradata Indonesia yang ada di Jakarta, Kuningan. Teradata? PT Teradata Indonesia. Kemudian kita juga rencananya untuk membuka kelas Icon kelas untuk program keahlian teknik komputer jaringan. Jadi Icon ini anak perusahaan dari PLN. Nah, nanti ada kelas industrinya yang akan dibuka di SMKTI Bali Global Badung ini. Tidak hanya itu, tadi juga akan dibantu kita untuk program keahlian bisnis digital. Itu kita disupport oleh Sriwijaya Kamera. Kita akan membuat kelas yang namanya Sriwijaya Kelas Bisnis Digital. Bisnis digital ini program keahlian yang kemarin kita baru buka, dan astungkare banyak masyarakat, animo masyarakat terhadap program keahlian yang baru ini, yaitu bisnis digital. Kemarin kita dapat 2 kelas dengan rasio jumlah siswa 60 orang siswa. Nah, pada kegiatan hari ini juga tadi beberapa karya-karya siswa kita yang mendapatkan apresiasi dari beberapa industri terkait, seperti pembuatan game 2 dimensi yang diberi judul itu Battle of Pandan. Jadi temanya mengangkat tentang adat setempat, perang pandan yang diangkat. Mendapatkan penghargaan dari salah satu industri yang bergerak di bidang game, yaitu Slap Game. Kemudian ada animasi yang diberi nama itu adalah Ibelok. Ini juga mengangkat tentang budaya lokal, Ibelok dengan pisangnya. Juga sudah mendapatkan apresiasi penghargaan dari salah satu industri, yaitu Trilogi Animasi. Yang berikutnya tadi karya siswa kita berupa robotik pengerek bendera. Ini
masih prototipe, tapi mungkin nanti bisa difungsikan di acara-acara formal yang tidak lingkupnya tidak di halaman begitu. Berikutnya juga tadi tari kebesaran SMKTI Bali Global Bandung itu sudah di launching pada hari ini. Sekolah kita sudah mempunyai tari kebesaran. Dan tidak kalah pentingnya bagi adik-adik SMP yang ingin melanjutkan pendidikannya di bidang TI, teknologi informasi, per hari ini percis puncak acara kita buka PPDB pendaftaran peserta didik baru untuk 2025-2020. Jadi adik-adik yang ingin bergabung ada 4 program keahlian, yaitu PPLG, kemudian DKP, kemudian TJKT, dan ada bisnis digital. Nah, mungkin dari ke-4 program keahlian itu diminati oleh adik-adik. Mari bergabung di SMK TI Bali Global Bandung. Yang ke-8, yang sewindu. Jadi mereka sudah berumur 8 tahun. Dan sepanjang perjalanan mereka, kami dari pembina yayasan pendidikan Global Bandung ini ingin menyatakan bahwa mereka sudah memiliki kemajuan perkembangan yang sangat signifikan. Walaupun umurnya masih muda, tetapi oleh karena kerjasama antara yayasan pendidikan dengan manajemen itu, jadi selalu ada kemajuan-kemajuan yang bisa dicapai hampir setiap tahunnya. Tadi kita kan sudah mendengarkan ini SMK TI Bali Global di lingkungan kita yang di Bali, yang ada 7 banyak termasuk Bandung itu sudah memiliki tari kebesaran, tari maskot. Jadi untuk menunjukkan keciri khasan mereka di dunia kesenian, karena kita di Bali mungkin selain nanti seni-seni kontemporer, seni-seni modern, mereka juga punya kegiatan itu. Tapi seperti sebagai tari maskot, mereka tentu saja memilih dasarnya adalah kesenian Bali seperti itu. Keanggunan, kemapanan, tema Saraswati adalah tema kecerdasan, tema kepintaran, tema kecantikan, tema beauty yang selalu akan ada di dunia pendidikan. Terus seterusnya. Ini satu prestasi yang rasa yang dimiliki oleh mereka di sini. Tadi juga sudah dilaporkan ya di bidang TI, di samping jurusan-jurusan yang sudah lama berkembang di sini. Tadi mereka sudah akan katanya meluncurkan sebuah animasi. Jadi animasi ini salah satu sarana untuk penyelamatan kebudayaan, untuk pembinaan kebudayaan, dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan juga seperti itu. Jadi ini mereka membuat animasi dengan mengangkat cerita lokal, kan? Jadi bahwa menunjukkan bahwa TI ini punya peran sebagai sarana untuk penyelamatan, ya, cerita-cerita lokal, falsafah lokal, sejarah lokal, dan memang banyak sekali di Bali yang bisa digali. Kita kan memiliki tradisi lisan yang banyak sekali, cerita-cerita kita banyak sekali punya di Bali, misalnya yang ada usada, ada kesejarahan, ada manuskrip, ada seni gitu, dan ini bisa dimasukkan sebagai bagian daripada animasi. Animasi itu salah satu bagian daripada ekonomi kreatif. Kalau kita bicara masalah ekonomi kreatif, kita berbicara masalah animasi, video, ya, film, itu, fashion, dan dengan TI yang mereka miliki ini memungkinkan mereka menciptakan hal-hal bagian dari ekonomi kreatif itu. Nah, selain tadi yang saya katakan itu juga ekonomi kreatif juga berbasis kesenian, seni pertunjukan dan seni musik. Jadi anak-anak di sini pun di luar pelajarannya selalu beraktivitas, melakukan musik barat, musik pop, termasuk gamelan. Memang sayang mereka belum memiliki gamelan, tapi mereka nyewa terus gitu kan. Tapi ini menjadi pemikiran bagi yayasan, saya tadi lupa menyatakannya, ya, ke depan untuk meningkatkan kreativitas anak-anak itu dan dunia kesenian,
tari tabuh itu ya perlu didukung oleh gamelan kadang-kadang walaupun mungkin sebagian seperti itu. Nah, harapan kami ke depan bahwa kampus ini, sekolah ini bisa menjadi ruang kreatif. Kadang-kadang kan ruang kreatif kan ada museum, ada galeri, ada juga balai banjar, bisa jadikan ruang kreatif. Sekolah ini juga bisa kalau mereka punya program-program yang bisa merangsang, mengajak siswa-siswa SD, siswa-siswa SMP datang ke sini, misalnya menyaksikan pameran, kan mereka harusnya memiliki gebiar TI setiap tahun misalnya supaya merangsang anak-anak yang di luar ini masuk ke sini. Apalagi saya dengar dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini, anak-anak SD kan sudah akan diajar decoding kan. Ini kan penting sekali dia rasa ke depan itu. Tidak bisa dihindari. Kalau yang tua-tua ini sudah kelewatan, tapi anak-anak muda lagi kan harus jadi. Nah, disinilah satu tempat. Mohon dukungan supaya mereka tetap bisa maju dan eksis gitu. Memang tantangan ke depan masih banyak. Dan ada SMKTI, pemerintah, ada yang swasta gitu ya. Kita harus bersaing juga dengan mereka, di samping bersaing juga dengan SMK yang lain kan. Nah, tidak ada lain kalau bersaing pada itu ya mutu dan hasil-hasil seperti yang tadi itu. Ya robot, animasi, apalagi di kafe kan karya nyata bahasa dan karya nyata, faktual seperti itu. Ya kan itu aja yang kami harapkan, dan yayasan pendidikan ini mendukung sepenuhnya setiap gagasan dari kepala-kepala sekolah kami supaya mereka bisa eksis, bisa terus terang aja mendapat siswa yang lebih banyak setiap tahunnya. Dan tahun ini mereka kan mendapatkan siswa sekitar 220. Memang kalah dia dengan SMKTI Bali Global yang di Denpasar. Ini kita di Badung, Denpasar. Yang itu kan Badung. Ya kan itu Citarum ya. Citarum. Citarum. Mereka menerimanya hampir 500 kan. Yang dulu 650. Kira-kira apa pengaruhnya, Bro? Mungkin karena keberadaan letak sekolahnya, atau mungkin ada ketimpangan fasilitas atau apa gitu. Itu betul juga pengamatan Anda kan. Kita yayasan ini terlalu banyak yang dilakukan, Binastikom, UTB gitu. Ada giliran seperti itu, dan tentu saja tadi yang saya katakan banyak pesaing-pesaing yang lain. Pesaing-pesaing itu juga ketika menawarkan keistimewaan, kekhususan, dan lain-lain. Jadi kualitas lah sebenarnya ke depan itu yang menjadi persoalan kami kita. Jadi di samping lokasi, Badung dekat sekali dengan Denpasar. Anak-anak di Mungu itu banyak yang ke situ. Jangankan yang Kelungkung aja banyak yang ke Denpasar. Nak Jimbaran juga ke Denpasar. Nanti kan biasa urbanisasi itu menyebabkan uli desa, uli rendang, Karangasem masa sekolah di Kelungkung kan gitu, makanya di Bandung ada di Denpasar gitu.